wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Sudah sarapan? Nanti sarapan habis ini. Sebelum kita mulai belajar, sekali lagi hari ini kita baca doa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Boleh angkat tangan di depan. Duduk rapi, siap angkat tangan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih mau absen dulu. Ibu panggil, nanti angkat tangan dan jawab hadirlah. Yang pertama, Adisti Hanifah Salsabila. Izin hadir. Ahmad Mizwar Habibi. Ahmad Jaini Abdan. Hadir. Almira Auliyadini. Hadir. Embun Kaila Rabbani. Fatur Rahim. Kansa Azkia Rutna. Ada Kansa? Ada. Kawas Aska. Ada. Mariam Dea Amanda. Hadir. Muhammad Adi Pradana. Hadir. Muhammad Nuraya. Kita hadir. Muhammad Reza Ansari. Nuril Arifah. Yang terakhir Rizka Amalia. Oke, ada beberapa yang izin, tidak apa. Sudah siap hari ini kita pelatihan? Siap. Nah, supaya lebih siap lagi, ibu mau kalian berdiri dulu. Kita nyanyikan lagu nasional dulu. Sudah siap? Semua berdiri? Siap. Siap.
Lalu yang ketiga, mengoperasikan Canva AI untuk membuat desain sederhana dan membantu pembuatan bahan untuk mengulang pembelajaran. Lalu yang keempat, merancang perbaikan dan evaluasi berdasarkan kebutuhan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau kalian siapkan dulu pulpen atau pensil. Jadi kita mengisi pretest dulu. Apa itu pretest? Pretest Ibu mau tahu pengetahuan awal kalian mengenai Canva, mengenai AI. Apakah kalian sudah pernah menggunakan Canva? Apakah kalian sudah tahu AI? Jadi Ibu minta tolong jawab sejujurnya karena ini tidak ada nilainya. Jadi jangan berterima. Jadi sesuai pengetahuan kalian masing-masing. Jadi cara mengisinya, kalau ya, cara mengisinya dicentang aja. Jadi sesuai petunjuk pengisian di atas. Kalau biar dicentang 1 berarti belum paham. Kalau dicentang yang nomor 2 sedikit paham, nomor 3 lumayan paham, 4 paham, dan 5 sangat paham. Jadi dicentang aja. Sesuai pemahaman dan pengetahuan ya. Yang di depan sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, sini kelompok 4. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Kalau ada yang dibingungkan
Sudah semua tadi mengisi pretest? Kita lanjutlah. Nah, penyampaian materi. Sebelum penyampaian materi, hari ini kan kita pelajaran tentang Canva AI. Jadi sebagai bahan belajar pengertian, biasanya merangkum belajar di mana, di buku kan? Biasanya di mana merangkum pembelajaran? Buku. Pernah kita bantuan AI lah? Juga. Nah, hari ini kita sedikit beda karena kita merangkum pembelajarannya lewat AI dan menggunakan platform Canva. Jadi sebelum kita ke praktik, Ibu mau menyampaikan sedikit materi dulu. Nah, yaitu apa itu kecerdasan AI? Siapa di sini yang sering menggunakan AI? Satu, dua, siapa lagi? Tiga. Biasanya menggunakan AI apa? ChatGPT. Apa lagi? Meta AI yang di WA, Meta. Apa lagi? Cici-Dola. Apa lagi? Ada lagi selain itu menggunakan platform AI? Apa? Quizizz masuk enggak? Nah, jadi di sini pengertian AI adalah untuk membantu mengerjakan sesuatu dengan sangat cepat yang sudah ditentukan manusia dalam memberikan ide-ide hingga pertanyaan atau membuat sesuatu gambar. Jadi di sini katanya AI itu membantu untuk mengerjakan sesuatu dengan sangat cepat. Setuju tidak? AI membantu kita dengan sangat cepat. Setuju ya? Selain itu juga memberikan ide, memberikan jawaban-jawaban dan konsep-konsep ide yang kita bingung, terus AI-nya tuh cepat banget memberi jawaban-jawabannya gitu. Next. Nah, selain AI kan kita taunya pintar ya, tapi ada juga kekurangan dan kelebihan AI. Yang pertama, kekurangannya AI tidak punya perasaan. Dia tidak tahu mana yang benar atau salah kalau tidak kita beritahu. Jadi ketika Pian memberikan instruksi atau pengen tahu jawaban dari AI, dia nggak tahu sebenarnya jawaban dia itu benar atau tidak. Jadi Pian harus memberikan juga kalau ini jawabannya keliru AI, jadi tolong diperbaiki ya. Nah, itu kalau menurut dia jawabannya keliru. Lalu yang kedua, kelebihan AI. AI bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sangat cepat. Sama di pengertian pertama tadi dikatakan AI memberikan jawaban yang sangat cepat. Itu dalam beberapa detik dia bisa memberikan jawaban kan, 1 detik bahkan langsung jawaban yang panjang diberikan, ya kan? Next. Nah, platform AI yang sering digunakan. Nah, siapa yang pernah lihat platform ini? Yang pertama ChatGPT. Siapa sering menggunakan ChatGPT? Abdan. Buat apa Abdan ChatGPT? Jawab soal. Siapa lagi? Real. Siapa lagi pernah menggunakan ChatGPT? Sudah ada. Nah, ini salah satunya adalah platform AI yang sering digunakan banyak orang untuk menjawab soal, mencari jawaban, membantu mencari konsep, ide, dan lain-lainnya. Yang kedua, Quizizz. Siapa sering menggunakan? Siapa pernah menggunakan Quizizz di sini? Tidak ada yang pernah menggunakan Quizizz kah? Nah, Quizizz ini untuk menjawab soal-soal latihan. Jadi dia punya soal-soal latihan semua pelajaran. Jadi misalnya kalian mau latihan matematika, terus mau jawab soal, nah di Quizizz sudah ada soal-soalnya disediakan. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, IPA, nah semuanya sudah ada di Quizizz latihan soal-soalnya dan sudah ada jawabannya juga, ya kan? Lalu yang ketiga ini ada yang tahu ini? Duolingo. Ya, buat apa Duolingo? Buat belajar bahasa Inggris. Betul, sering kah? Sering. Sebenarnya selain bahasa Inggris juga banyak ya. Ada beberapa bahasa lain yang bisa digunakan di Duolingo. Lalu yang terakhir, ada yang pernah tahu apa itu? Jadi namanya platform yang terakhir itu adalah Photomath. Jadi Photomath ini membantu dalam pengerjaan soal-soal matematika.
Jadi mudahnya apa? Dia tuh bisa langsung dipoto. Jadi biar ada soal nih langsung foto aja soalnya pakai HP, terus dia langsung berikan jawabannya beserta cara-caranya. Gitu. Kalian bisa coba nanti buat mengerjakan soal matematika kalau memang susah benar. Nah ini yang akan kita praktekkan hari ini, Canva AI. Siapa yang sering menggunakan Canva di sini? Buat bikin media kah, poster, PPT, wah banyak. Nah, Canva sekarang sudah berevolusi menyediakan AI. Nah, jadi ada yang tahu kalau di Canva sudah ada AI, Canva AI? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Jadi di Canva ada namanya Canva AI sama sebenarnya dengan platform lain. Dia kita langsung berikan perintah atau soal, dia langsung memberikan jawaban-jawaban juga. Bedanya dia bisa berubah menjadi gambar, video, dan hiasan yang cantik. Nah kelebihannya kalau misalnya di GPT atau di Gemini, setelah kita minta dia bikinkan video, poster, foto, itu tidak bisa diedit kan, yang hasil yang kita pengen mau itu. Nah kalau di Canva dia bisa kita edit lagi. Semisal Bu Hanfian mau bikin gambar kelinci di Canva AI, nah tapi warnanya agak beda. Bu Hanfian mau warnanya warna coklat tua gitu. Nah bisa berubah, bisa pian edit lagi di Canva warnanya, entah mau tambahan hiasan telinganya ada pitanya kah. Nah itu bisa pian tambahin lagi secara manual sesuai keinginan Bu Hanfian. Nah, jadi itu kelebihannya. Next. Nah, konsep desain nanti akan dijelaskan sama Bapak Syarif. Nah, tadi sudah dijelaskan, diwaliskan tentang penggunaan Canva. Nah, pada dasarnya kan Canva biasanya dipakai untuk mendesain loh. Biasanya mau poster, mau PPT, mau brosur segala macamnya. Jadi sebelum kita belajar tentang AI, kita pahami dulu tentang konsep desain hari ini. Nah, pada dasarnya desain itu dimulai dari ide pokok pertama, yaitu headline. Nah, sebuah desain kita mulai dari tema utama dulu. Kayak contohnya headline kita hari ini apa di presentasi hari ini? Yang mana? Yang mana ini kah atau yang dalamnya? Headline. Headline itu sebuah fokus utama pada desain. Sebuah judul utama pada desain. Judul utamanya apa di presentasi ini? Warna kah? Ini kah? Ini? Ya, yang mana? Yang mana? Konsep desain. Yang lain? Itulah konsep desain, palet warna atau isinya. Jadi orang palet warna. Ayo. Oke. Nah, pada dasarnya headline itu biasanya ditulis paling tebal dan paling besar. Contoh, kita cari contoh lain. Pancasila isinya kah atau Pancasilanya jadi judul utama? Pancasila. Gambar Prabowo kah Presiden Republik kah atau Prabowo yang jadi headline? Prabowo-nya. Struktur organisasi, wali kelas, ketua, wakil ketua, yang jadi struktur, yang jadi tema utama dari poster ini apa? Struktur organisasi. Jadi paham? Konsep desain pada dasarnya headline itu judul yang paling besar, judul yang paling besar dan jadi pokok utama yang harus dibahas di presentasi itu. Terus untuk memantapkan dari presentasi ini biasanya diiringi dengan palet warna, hierarki, font, dan tata letak. Palet warna ini pemilihan warna dari satu desain agar terlihat serasi dan harmonis. Contohnya di PPT ini Bapak ngambil dua warna ini, warna hitam biru ini sama warna putih supaya kelihatan minimalis dan terbaca. Contohnya lagi Pancasila tiga warna nih. Warna apa aja? Satu putih lawan hitam. Nah, jadi memilih tiga warna ini supaya lebih fokus pada warna yang gonjang-ganjing kalau jadi warna itu. Lanjut kita bahas hierarki font. Siapa yang membaca hierarki font? Silakan. Nah, Hierarki font. Buat urutan agar ukuran font sesuai, dimulai dari judul, subjudul, hingga isi. nah subjudul. Judul tahu deh sudah apa lo? Judul tadi ini konsep desain. Subjudul yang mana? Inilah. Ya. Ini
sebentar. Nah, isi yang mana isi berarti? Buat urutan. Iya, isinya yang ini. Nah, paham lo? Subjudul, judul, subjudul, dan isi. Subjudul ini mengartikan isi dari yang hendak dibahas. Dalam desain ini kita bahas konsep desain. Konsep desain ada apa aja? Ada subjudul yang membahas itu. Kalau nanti ya, lanjut kita bahas tata letak. Nah, tata letak pada dasarnya supaya semua itu terbaca perlu disusun. Contohnya kayak ini nih. Desain ini kadang mungkin ditumpuk satu sama lain supaya bisa dibaca. Misalnya nih, kegagalan adalah guru terbaikmu, maka belajarlah darinya. Tapi ada ini yang menghalangi di mukanya, terbacalah ininya. Ada. Nah, itu contoh dari tata letak. Oke, next. Nah, jadi untuk memperkuat tentang Canva AI tadi, kita perlu belajar prompting. Tadi di pretest tadi ada tulisan prompting. Ada yang tahu prompting apa? Ada. Silakan baca, Ariel. Prompting. Prompt adalah instruksi atau perintah yang diberikan kepada AI untuk menghasilkan output tertentu. Nah, instruksi atau perintah, namun kita bahasa Banjar tuh ibaratnya kayak sesuruhan. Namun jar mama ini gawe ini, nah itu kurang lebihnya. Nah, yang diberikan kepada AI menghasilkan output. Ada yang tahu output artinya apa? Output itu ya betul hasil yang dihasilkan AI. Nah, pada dasarnya menurut Bigelow tahun 2025 prinsip dasar prompting itu ada 5. Yang pertama itu jelas dan spesifik. Ketika kita minta sesuatu, kita tuh harus jelas dan spesifik. Padahal mama hendak masak mie, ada pada minyak apa, rasa apa, Indomie kasari mie kami sedap. Ada tahu nih, bingung mau masak apa, pas dimasak akan saya ada sesuai dengan kehendak kita, ada dimakan minyak. Nah, itu pentingnya dari meminta atau memberikan perintah yang jelas dan spesifik. Lanjut, ada sertakan konteks. Sama dengan yang mie tadi, ketika lo minta lo mama, bukan pengen anak minta sesuatu, perlu ada wadah lagi. Sudah masak mie, mang, mulahakan mie sedap, rasa soto ayam. Tak kedua pada anak behintalo atau pada dalam hati anak behintalo, sekali mau makan masakan hintalo. Nah, karena biar ada wadah, bahwa biar hanakin kalau. Nah, terus, sama dengan 2 poin sebelumnya, menunjukkan atau menentukan tujuan output, menentukan tujuan hasil. Ketika buat pengen hendak makan mie, kuah, pakai telur, otomatis bepadahnya harus pakai telur juga. Nah, jadi sebelum hendak meminta sesuatu, kita harus merangkai dulu sesuai dengan apa yang kita harap di akhir nanti. Nah, kemudian supaya yang keempat membaca instruksi komplit supaya mama paham, kita lupa dan baik-baik. Ya kada? Maksudnya juga mama ulahkan mie sedap rasa soto berhintalu 2 lawan nugget 5 biji. Kan sarik mama, kan sarik kok lupa deh baik. Ma boleh kah ulun minta ulahkan mie rasa soto lawan hintalu 5. Nah, jadi otomatis karena mama kalau lebih paham karena yang tercatat di kepala mama adalah ulahkan mie rasa soto berhintalu 5. Terus yang terakhir menghindari ambiguitas. Ambiguitas ada yang tahu? Ambigu ada pernah dengar lah? Ambigu biasanya artinya apa? Nah, ambigu itu artinya bermakna ganda atau artinya tuh banyak. Misalnya apalah anu menjurang belajar tuh anu ada artinya anu tuh ada artinya tapi kita nggak tahu anu. Jadi bapak ambilakan anu bapak menunjuk ke situ dari matang sana ambilakan anu. Nah, itu salah satu dari kata ambigu atau ambiguitas. Nah, robot pada dasarnya AI itu ada paham kata-kata yang bermakna ganda. Jadi misalkan Bu Andrian hendak minta mau melakukan sesuatu, Bu Andrian harus berkata dengan jelas hendak minta apa. Untuk prinsip dasar paham? Paham. Ya, kita lanjut. Nah, pada dasarnya prompting tadi ada maksimal kalau cuma dengan 5 poin prinsip tadi. Jadi beberapa studi tentang AI termasuk scale native pernah mengatakan bahwa menggunakan AI untuk meningkatkan prompting itu perlu beberapa cara berpikir. Nah, Bapak ambil 3 contoh ini yang lumayan bisa kita pakai nantinya. Yang pertama itu ada role prompting, contoh yang bermain peran. Siapa yang mau baca contohnya? Rija, Nanja.
baca contoh role prompting ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini aja deh cewek-cewek. Mira. Jadi contoh dari role prompting ini adalah kita bermain peran. Jadi misal nih, supaya AI atau robot tadi paham apa yang hendak kita minta, maka kita harus memberikannya pandangan dari sudut pandang yang kita minta. Contoh, misalkan kita kembali ke mengulang mie tadi. Jadi kita minta AI untuk AI tolong buat dalam sudut pandang mama ulun kita hendak buat gambar mie ayam. Nah, maka AI akan mengenerate atau membuat sebuah gambar yang sesuai dengan cara berpikir seorang ibu pada dasarnya. Gitu. Untuk bermain peran paham? Kurang lebihnya kayak kita permainan jadi guru-guruan masa-masa tadi. Lanjut yang kedua ada chain of thought, ada cara berpikir struktur. Jadi pada dasarnya ini cara kita menyusun kata agar runtut dari 1 sampai ke 10. Jadi misalkan dimulai waktu kita prompting dimulai dari mari kita mulai secara runtut dari yang pertama botak ini, yang kedua botak ini, yang ketiga botak ini. Jadi runtut dari pertama hingga output akhir atau hasil akhir yang kita minta. Terakhir ada diskusi aktif atau conversational prompting. Jadi pada dasarnya AI itu robot tapi bisa dibawa pandir. Ada yang pernah baca tentang meta AI lah? Nah, itu contoh dari diskusi aktif atau bacetan melawan robot. Sebenarnya kayak orang gila kan baca tentang robot tuh, tapi itu nyatanya efektif dan bagus karena pada dasarnya AI bisa melihat sudut pandang kita sebagai manusia dengan adanya pemandiran dua arah tadi. Nah, terakhir dari middle tahun 2025. Jadi pada dasar prompting yang baik datang dari revisi atau pengulangan dan percobaan yang berulang hingga hasil yang maksimal. Pernah lah minta pakai AI untuk mengulang gambar tapi hasilnya harus sesuai. Pernah atau pernah lah melihat gambar orang yang jarinya 7 topan gitu ya, atau tangannya 3, tangan sini tangannya. Nah itu contoh dari hasil AI yang pada maksimal. Jadi dengan maksimalnya AI itu adalah dengan permintaan diulang lagi. Ketikanya ada paham, dipahamakan, kasih paham. Oke, kita lanjut ice breaking. Oke, sebelum itu dulu, Bapak mau tanya ada yang dibingungkan kah untuk materi kita? Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Aman? Paham? Paham. Oke, silakan kita lanjut dulu. Memory challenge. Test yourself with these 10 levels and try to remember. Jadi kita main ingat gambar. Ada pernah main ini lah? Ada pernah. Oke. Nah jadi ada 10 level. Setiap level itu akan ada gambar yang perlu ingat urutannya. Kita coba dulu contohnya. Where each picture is. You'll be given 10 seconds to memorize. Jadi kalian punya waktu 10 detik untuk mengingat gambarnya. Terus kena cari nomor berapa gambar itu diletakkan. Level 1. Satu mendengarkan dan lihat gambarnya. Look carefully at the pictures. Memorize them. Ingat gambarnya. Urutan gambarnya dari 1 sampai 6. Ingatlah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada juga yang dari mana? Jadi kita coba, ya. Ini masih 6 gambar nih, kita lanjut. See how you do in the next Level 2. level 2. Memorize the pictures. Mari, keju, lampu, basket, mainan. Nih, cuman. Where was this? Satu lah. What you were looking for is behind number. Lanjut kita level 3. Let's move on to the next. Yang salah karena menjoget di muka lah. Yang salah menjoget lah. Level 3.
Pay close attention. Memorize them. Ada pizza, ada daun, ada cup, ada mie, sosis, glob lawan. Where was this picture? Nah, tiga. Tiga kata. Satu lagi lah, kasih satu. Nah, kalau empat. Ada 8 gambar. Pictures. Where was the picture? Can you make it through the next level? Lanjut level 5. We're almost there. To complete the challenge, let's memorize some more pictures. Ada warik, ada mainan, pizza, lampu, teleskop, basket, rumah, kok. Where was this picture? Which number? Masa masih bos. Baru nih. Habis ini kan gambarnya 12 biji. Are you tired? Only a few left to go. Let's memorize the pictures. Nasi goreng. Apa nih? Buat. Where was this picture? 3, 7, 6, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 7, 8. Apa nih? Ini kan tulas nih. Yang ini tulas. Joget-joget, ambil joget. Memorize these pictures. Ayo. Where was this picture? It was behind you. We're almost there. Memorize these pictures. Kahim dengan katanya kahim. Ayo kahim. Where was this picture? 3, 7, 9. Ayo boleh pakai. Two years more to complete the challenge. Ya, 12. Where was this picture? Tough one. 6 lah, 10, 8. Terakhir. Ya, terakhir sudah berat aman. Satu lawannya. Ingatin lampu, bola, lagu. Where was this picture? Ayo. Satu. Yakin. Oke, hebat. Udah, bagus. Karena di akhir kita yang kalah menyanyi. Oke, tadi sudah fokus loh. Kita lanjut sekarang mulai praktik cara penggunaan kanvas. Jangan lupa ketik sebelum disuruh lah.
silakan buka Canva dulu. Ketik Canva. Sudah terbuka Canva semuanya? Ada yang belum? Dan Sudah semua tampilannya Canva? Nah, sebelum kita praktik, Ibu mau mengenalkan dulu fitur-fitur yang ada di Canva AI. Boleh tampilan, boleh Canva-nya Bapak? Nah, tampilannya sudah kayak gini semuanya? Nah, biasanya ini tampilan biasa dari Canva kan. Biasanya kalau mau desain pasti di sini. Terus ada template dulu kan. Nah, template sih langsung ada template-templatenya. Nah, di mana Anda kan Canva AI? Anda kan Canva AI di sini. Di bagian kanan ini. Terus sini. tuh di bagian iya. Ya, AI Canva, ada tulisan AI Canva. Biji kamu. Iya, ya. Kalau yang nggak ada, biji yang titik tiga. Titik tiga ada? Ada. Nah, coba pencet terus ada tulisan AI Canva. Coba pencet ya. Sudah tampilannya sama seperti di layar? Nah, jadi ini tampilan dari Canva AI. Tampilannya sama saja seperti AI pada umumnya. Jadi di sini AI Canva memberikan fitur ada buat aktivitas siswa. Jadi buat aktivitas siswa ini biasanya diperuntukkan membantu guru. Lalu yang kedua ada desain, gambar, dan blog dan kode. Jadi untuk desain ini bagian bisa bikin desain-desain seperti KPT. Lalu untuk yang gambar ini bisa buat gambar. Jadi ketika kalian mau bikin gambar, ketik aja gambarnya lalu baru berikan instruksinya. Setelah itu nah kalau ada bikin dokumen. Jadi ketika kalian mau bikin dokumen tulisan kayak makalah atau makalah. Nah, kalau mau bikin dokumen sejenis makalah bisa aja ketik doc dulu baru berikan perintahnya. Nah, hari ini kita fokusnya di kode web HTML. Jadi buat rangkumannya kita menggunakan web HTML. Ada yang ditanyakan dulu mengenai fitur Canva AI? Berarti sudah paham semua ya, sudah tahu semua fitur-fiturnya. Nah, kita langsung ke praktiknya aja. Sebelum ke praktik, Ibu mau bagikan dulu teks promptingnya. Tadi sudah dijelaskan kan apa itu prompting? Apa itu prompting? Ada yang masih ingat? Bertanya. Apa itu prompting? Pertanyaan. Instruksi. Perintah untuk berikan ke AI. Nah, ini teks promptingnya sudah yang disediakan. Tunggu akan dimulai. Oke. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Ibu loh tentang layar ini. Jadi kita sekarang mulai ketik. Buat kan sudah diberikan di kertasnya. Silakan ketik di sini sesuai dengan isi dari itu. Mulai dari yang awalnya tuh, ya saya adalah. Bergantian yang ngetik ya, kalau ada merasa yang ngetik juga. Nah, satunya baca. Ketik. Ya bener gantian. Nah tuh. Saling bantu. Iya, kan. Jadi kita nih gantian. Lagi laju, pelan-pelan aja.
Siapa sayang? Sayang sayang. Kelompok satu dulu nah kelompok satu. Sudah, tunggu kelompok lain dulu ya. Bentar. Udah. Kelompok 3 sudah dicek lagi kalau ada yang salah bagi katanya. Kelompok 1 sudah dicek lagi kalau ada yang salah kalau kalimatnya. Nah, iya. Yuk, kelompok 2 gimana? Ada yang belum? Kelompok 4 belum? Yang jaga tanggal 20. Hilang. Bagus.
Ini ada kelompok mereka ada pastikan diklik dulu karena yang ada diklik kita ini iya pencet dulu. Iya benar. Sudah. Kalau sudah kan tampilannya jadi kayak di layar. Kayak ini kodenya bakal ada di sini. Sama. Ini. Sudah. Ya. Tuh. Sekarang klik kirim yang ada tanda panah biru. Ya, ya. Oke, nah itu ada generate kita. Ini namanya generate kita. Ada juga kode baris. Ada tuh berapa tuh biasanya? Kita tunggu dulu dia lagi loading membuatkan webnya. Berapa ratus baris dah? 100. Ini tuh lagi. Yang kemarin kelas 3 deh sampai 700. Kita tunggu sampai hasilnya muncul. Ini berapa baris dah? Tunggu hasilnya dulu. Baris itu namanya pembuatan kode. Mungkin ada yang pernah belajar website lah, pernah melihat Google. Nah itu Google itu kan pada dasarnya diisi oleh baris-baris kode. Nah jadi nah ini lagi melakukan kodenya. 200 jadi oh iya tunggu dulu ya. Tunggu dulu lah. Kalau sudah muncul, tunggu temannya yang belum dulu ya. Kuenya Sudah. Bapak juga belum hasil. Sudah, Abang. Sip. Nah ada tunggu dulu ya. Sampai ya Bapak salam ya. Kita di pasti lebih bagus. Itu 400 dah. Berarti makin tinggi makin bagus. Makin banyak makin banyak. Makin banyak kopi yang menjadi 400. Sudah. On. Sudah. Nah, ya habis ini kita belajar. Kalian bisa nih kalau Pak yang mana? Pak Icik, Pak. Nah, itu bisa juga. Nah, iya. Nah, itu di atas lagi ada nih komponen. Sudah jadi semua? Sudah semua ya. Nah, sekarang kalau perhatiannya dulu, Bapak minta publikasikan dulu di sini kanan atas. Ya, pencet publikasikan. Habis itu di sini ada publikasikan lagi. Ya, klik publikasikan lagi sekali. Muncul ini. Menyiapkan situs web baru. Nah, nih. Ya, tulisan situs web disalin. Klik salinnya. Salin. Sudah. Klik tanda tambah di atas kanan sini, di atas sini. Tambah lo di atas tab. Atas, di atas. Di atas. Sudah. Ada tambah. Sekarang tunggu dulu ya.
kembali ke atas lagi, ini ada Canva, AI Canva. Coba lagi AI Canva-nya, sekarang close, yang ininya, drop yang X. Nah, sebelum kita presentasi, silakan dibaca dulu materi yang buat presentasi. Iya, X itu. Nah, jadi pahami materi apa yang kalian buat, apa aja isinya. Terus kayak contohnya punya Bapak, di sini ada pengenalan tentang alat musik panting khas Kalimantan, ada pengenalan alat musik panting apa, terus asal daerah, sejarahnya, fungsinya. Terus di bagian lain ada bagian-bagian dari panting, ada kepala. Oke, kita mulai dari punya Bapak dulu lah. Di sini punya Bapak ada pengenalan. Pengenalan pertama tentang alat musik panting. Jadi Bapak lanjut ya. Nah, sekarang kita fokus pada alat musik panting. Nah, jadi panting itu adalah alat musik tradisional khas dari Kalimantan Selatan yang bentuknya mirip seperti gitar kecil. Contohnya tuh gitar kecil yang dari kayu yang punya 2 sampai 3 senar. Nah, alat musik dari Kalimantan, suku Banjar dan musik tradisional. Terus ada di bagian sini, Bu. Nah, di bagian sini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk alat musik panting, mulai dari kepalanya dulu, Bu. Kepalanya diklik. Kepala atau headstock, bagian paling atas panting atau pasang untuk mengatur kencang kendurnya senar. Lanjut, kalau bisa diklik, Bu, badannya. Badan atau badi, bagian terbesar berbentuk bulat lonjong dan bentuk dari kayu yang dilubangi di tengahnya. Lanjut, bagian ini, Bu. Lubang suara atau sound hole, lubang di tengah yang ada untuk panting. Terus bawahnya, Bu, ringkasan bahan baku. Nah, biasanya panting dibikin dari kayu guling atau kayu keras, biasanya pohon durian atau mahoni segala macamnya. Senarnya biasanya dari kawat atau nilon dan diulah dari pasak kayu. Lanjut, cara main. Ada, Bu. Nah, mungkin kancak mau melihat orang main gitar atau main panting, kamu bisa dipegang dulu pantingnya, kalau main gitar, kalau di string atau di panting. Terus bawa lagi. Nah, kita bisa nyoba main. Ada suaranya. Lanjut kita ke kuis. Paling atas. Nah, kita jawab dulu soalnya sebelum kita presentasi. Yang pertama, panting berasal dari daerah mana tadi? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ayo Habibi. Habibi Rahim. Lanjut. Oke, panting termasuk alat musik jenis trio, tadi wall. Lanjut diketik. Jumlah senarnya ada berapa? 2 sampai 3. Seni berpantun Banjar yang diiringi panting disebut Adihin. Mandiin. Bagus. Apa fungsi lubang suara pada panting? Hiasan, tempat senar, mengeluarkan suara, pegangan tangan, mengeluarkan suara. Ya, nah dalam website yang dibuat pun ada kuis yang dihasilkan. Jadi buat kalian kada cuma sekedar belajar mengulang materi aja, tapi ada kuis yang buat kalian bisa. Kemarin kita coba presentasi.
bikin hasil dari prompting yang kita bikin sudah menghasilkan web HTML yang berisikan rangkuman-rangkuman berdasarkan mata pelajaran yang sudah bagian PNI tadi. Hasilnya sudah muncul kan semuanya? Sudah tahu apa aja isinya tadi tuh? Nah, jadi kita lanjut ke presentasi hasil yang Buatjar bikin. Tidak dibawa. Nanti yang membukakan link yang Buatjar bikin, nanti Bapak Syarif yang bukakan. Siapa yang mau presentasikan langsung ke depan? Siapa yang mau? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 Bapak. Kelompok 2. Boleh maju kelompok 2. Boleh perkenalan dulu, terus isinya tentang mata pelajaran apa, dan bikin rangkuman isinya apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Arifah. Perkenalkan, nama Ulun Maryam Yamanda. Kami ingin presentasikan hasil kerjasama kami tentang membuat tanpa AI. Tentang apa materinya ya? Adalah kalimat yang berisi informasi benar dan nyata, fakta bisa dibuktikan dengan kebenarannya. Fakta bisa dibuktikan berisi data angka atau kejadian nyata dan bersifat up-to-date. Tidak berpihak. Semua orang akan sendiri. Oke, isinya ada materi-materi. Lalu yang kedua isinya ada apa aja? Contoh. Contoh kalimat. Misalnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Itu fakta atau opini? Fakta. Opininya. Menurutku matematika adalah pelajaran yang sulit. Di bawahnya Di bawahnya ada, di bawahnya ini kalau punya kelompok 2 dia ada game untuk ketuk kartu untuk lihat jawabannya. Boleh kita coba Bapak? Jawaban yang mana? Gunung Everest atau Gunung Tinggi, fakta atau opini? Fakta atau enggak? Fakta. Fakta. Ya. Nah, dia langsung berikan hasilnya. Jawabannya fakta atau opini. Kucing adalah hewan peliharaan paling lucu, fakta atau opini? Opini. Yakin? Opini. Opini, betul. Terakhir, menurut saya liburan di pantai sangat menyenangkan. Opini. Terakhir ada Terakhir, nah di sini ada kuis. Sama kayak tadi juga, dia langsung pilih jawaban yang benarnya yang mana. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Fakta atau opini? ayo yang lain, fakta atau opini? Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Fakta opini? Fakta. Betul. Nah, jadi Warna biru itu paling indah. Opini. Nah, jadi ini kalau di kelompok 2 kuisnya dalam bentuknya seperti ini. Jadi ada 2 pilihan, fakta atau opini. Oke, terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Oke, siapa lagi yang mau presentasikan hasilnya? Ada yang mau? Kelompok 4? Boleh? Silakan maju ke depan. Nah, kelompok 4 bikin apa tadi? Perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil kami peta dan komponen-komponennya. Apa itu peta? Peta adalah gambar permukaan bumi
penjelasan simbol-simbol yang digunakan guys. Di peta contoh garis biru sama mulai, kotak sama dengan biru. Garis tepi guys adalah garis pembatas di pinggir peta agar peta terlihat rapi dan jelas batasnya. Garis garis bintang dan bujur, garis khayal yang membantu menentukan letak suatu tempat warna. Warna pada peta punya arti hijau sama dengan daratan, jalan kuliah, coklat sama dengan kuningan, biru sama dengan laut atau sungai. Inset adalah peta kecil tambahan dari peta yang menentukan lokasi wilayah tersebut dalam area yang lebih luas. Ini isi materinya, lalu ada contohnya. Contoh peta sederhana. Ini contoh peta sederhana di dalam peta. Oh, ini contoh-contohnya. Nah, ini isinya berarti di kelompok 4 ada pengertian, terus komponen, lalu diberikan contoh-contoh juga. Lalu kita coba cek kuisnya kira-kira bentuk interaktifnya gimana. Oh, ini pilihan Anda. Kalau pada peta membagikan jarak di peta dengan jarak turunannya. Ya, doa. Oh, ini dicek dulu sama hasil jawabannya, baru nilainya keluar yang mana benar, yang mana salah. Hasil nomor 4 pada peta menunjukkan arah matahari. Nomor 3, warna biru pada peta biasanya menunjukkan laut atau sungai. Apa itu legenda pada peta? Legenda pada peta adalah keterangan simbol-simbol pada peta. 5. Judul peta berguna untuk menjelaskan isi peta. Oke, betul semua. Nah, ini tadi hasil HTML yang dibuat dari kelompok 4. Nah, itu ada isi materinya, lalu komponen, lalu contoh dan berikan kuis untuk belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan dulu Pak kelompok 4. Kita bisa dua kelompok, siapa yang
tinggal tahu instruksinya. Kita sebelum mengakhiri ada sedikit materi mengenai pembahasan AI dan Oke, tadi sudah lah praktiknya, silakan laptopnya ditutup semuanya. Laptopnya tutup semuanya, kita tutupan dia. Iya. Sama tiga aja. Tiga aja. Ayo Binar, kita lanjut sedikit lagi. Kita lanjut tentang materi terakhir membedakan konten AI dan tempat. Karena tadi kita sudah belajar tentang cara membuat AI-nya, sekarang kita belajar kayak cara membedakan konten yang AI dan tidak. Oke, kita mulai pertama dari foto dulu. Dari dua foto nih, mana foto yang AI? Kenapa foto ini kelihatan AI? Dari mana? Mata satu. Detail wajah. Detail wajah bagus. Nah, lagi. Kesalahan pada bagian tubuh. Pada bagian ini kan baca lah. Lanjut. Apa yang salah dari gambar ini? Nah, ada dulu lampu taman warnanya ungu. Nah, jadi pada dasarnya gambar AI beberapa ada yang bisa dilihat secara langsung dan yang tidak bisa dilihat secara langsung. Oke, kita lanjut lagi. Jadi dari dua gambar ini kelihatan loh yang AI yang mana. Tapi pada dasarnya ada beberapa gambar AI yang pada kelihatan gambar AI-nya. Contoh, pernah lo melihat gambar Prabowo atau Jokowi yang diedit yang mancing lah, main game segala macam. Nah itu salah satu contoh gambar AI yang di-generate. Nah biasanya gambar-gambar AI itu ada beberapa pokok yang bisa kita lihat berbeda-beda itu AI atau pada. Contohnya ada di mata. Biasanya mata yang gambar AI itu tuh ada isi cahaya pantulan mata. Kayak kita nih, kayak bapak. Ada cahaya pantulan matanya loh kayak dari sinar. Nah terus biasanya detail wajahnya kadang natural. Wajahnya kayak biasanya kita yang biasanya ada tekstur wajahnya, tekstur wajahnya. Terus ada salah bagian tubuh kayak jadi bapak di awal tadi, tangannya bisa tiba-tiba tiga, tangannya di bawah sini lah, ada tangannya keluar dari punggung segala macam. Terus juga dari latar gambarnya atau backgroundnya biasanya aneh contohnya kayak gambar ini. Sekarang kita lanjut yang video lagi. Tuh. Yang bawah AI. Lanjut apa yang di atas yang bawah AI. Nah sekarang ini. Bawah atas. Sekarang kita bahas gambar dulu. Lanjut. Iya. Oke. Tadi hampir bujur pernyataan, tapi ada satu yang terkecoh tadi yang masalah banyu. Kenapa yang banyu tadi banyak yang milih atas AI? Karena gelombangnya mengulang pelan. Nah, tapi kenapa gambar punya AI? Ada yang tahu lah. Sekarang coba lihat pelan. Iya, ini perbedaannya. Ini ada busa dan ada buinya ini kosong. Nah, walaupun gambar ini mengulang, tapi gambar ini gambar video asli dari perjalanan laut bukan tentara Amerika, dan video ini video hasil AI. Nah, ini salah satu contoh dari video yang kadang kita ada mengira-kan mana yang AI dan mana yang asli. Next, untuk audio dan teks. Untuk audio benar-benar dengar suara robot lah, kayak suara tung sahur, suara apa lagi, suara yang
kelihatan robot-robot barang. Atau Nah, main biasanya suara, Unik. ya animatronik. Nah itu biasanya suara robot itu tuh terlalu sempurna atau mengulang nada yang flat datar kayak begitu. Pada itu kan ada nada tinggi, ada nada rendah. Nah, ini rata, suara rata, ada suara nada naik turunnya. Terus biasanya suara-suara khas AI itu kesannya robot atau ada asli kedengaran yang ada nyaman untuk didengar. Lanjut untuk teks. Teks hasil AI biasanya terlalu rapi atau konsisten pada satu bahasa. Kita belajar lo SP apa lo? Ingat SP apa? Subjek, predikat, objek, keterangan. Biasanya AI kada bisa membuat kata selain SPK. Jadi biasanya saya, ini, sedang, ini. Jadi pada dasarnya AI terlalu rapi atau fokus dan konsisten. Dan lanjutnya biasanya teks yang dibuat AI itu kurang dari pengalaman nyata. Maka dari itu di teknik prompting sebelumnya kita belajar cara bermain. Terus bisa teks yang dihasilkan AI itu banyaknya kalimat yang berulang atau terlalu Nah, sebelum masuk kesimpulan dari praktik kita hari ini, ada yang mau ditanyakan kah? Ada yang dibingungkan? Semuanya aman? Paham? Oke. Jadi kesimpulan kita hari ini, kita tadi sudah bikin apa aja? Kita bikin satu dari apa yang hasil kerja kalian? Website HTML. Jadi website HTML tadi bisa digunakan untuk kalian belajar di rumah menggunakan handphone. Jadi kalian terbangun dengan buku secara tradisional. Terus tadi kita belajar apa aja? Ada pengertian AI, terus teknik AI, platform AI, teknik prompting lawan terakhir cara membedakan konten. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini bahwa AI itu salah satu contoh mitra atau teman belajar yang strategis untuk meningkatkan cara kerja kita ke depannya dengan konten yang kreatif dan instan pastinya. Jadi keberhasilan AI hari ini itu digunakan pada Canva dengan sangat bergantung pada kemampuan penggunanya. Jadi AI itu bergantung dengan kayak cara menggunakan kita, bukan sekedar kayak apa AI yang bagus apa Android. Nah, dibalik dari semua kemudahan yang ada, ide yang menjadikan sesuatu tersebut perlu dipastikan dengan sikap yang nyata dan kritis. Maka dari itu kita perlu belajar kayak apa cara membedakan konten asli dan konten AI tadi dengan melakukan verifikasi atau mengenali karakteristik tersebut. Biasanya kalau kita tentang konten AI, alangkah baiknya tanyakan dulu ke orang yang lebih paham tentang AI. Tanyakan ke bapak ibu guru di sekolah, tanyakan ke orang-orang yang memang belajar tentang teknologi. Paham semuanya? Paham semuanya? Ya, sekarang kita lanjut yang terakhir. Kita ngisi, tadi sudah ngisi perintah, sekarang kita ngisi proses tentang hari ini. Silakan. Cara menjawabnya sama aja kayak kita pretest di awal tadi itu. Ada 1 sampai 5, silahkan dicetak sesuai petunjuknya. Jadi 1 kalau yang biar masih belum paham, dan 5 kalau nya sudah sangat paham. Jangan lupa ditulis nama dan kelompoknya dulu ya. Jangan lupa nama dan nama kelompoknya. Kampusnya. Yang nomor 12 gambarnya di belakang lah. Jadi silakan lihat gambarnya dulu baru jawab soalnya.
siapin dulu. Jadi kok